Saya kenal beliau itu tidak pernah menunjukkan kesusahan, itu terlalu senang. Untuk itu pagi hari ini mari kita sama-sama kita dengarkan Ustaz Akhrim. Mudah-mudahan buat berkah kita semua, kita mendengarkan tausiah di pagi hari ini. Itu saja pengantar pada pagi hari ini, kurang lebihnya maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa khatamun nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatin ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa takuni ya ulil albab. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhsarul mar'u ma'a man ahabba. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, wabil khusus ketua DKM Mushola Al-Falah beserta pengurus yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para guru-guru kita, para asatidz yang hadir yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus pembawa acara yang alhamdulillah telah memberikan waktu kepada saya. Mudah-mudahan beliau juga sama ketularan jadi ustadz. Amin. Amin. Karena orang kalau dekat sama ustadz bau ustadz hadirin. Yang penting jangan ustadz bau. Jamaah rahimakumullah. Sebab dalam suatu riwayat itu orang itu tergantung siapa sahabatnya. Kalau sahabatnya orang yang rajin ibadah, nanti lambat laun akan dapat hidayah. Tapi kalau kita salah pergaulan, jemaah rahimakumullah, walaupun kadang dia punya dasar ilmu, tapi karena memang tidak dijaga keimanannya kepada Allah, lambat laun amalnya ilmunya tidak diamalkan, maka sedikit demi sedikit lemah keimanannya, lemah amalnya, sehingga semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan di pagi yang cerah ini kita sama-sama sudah melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Di antara tanda orang yang dapat Lailatul Qadar adalah orang yang sholat isya tadi sama subuh berjamaah. Amin ya rabbal. Karena riwayatnya seperti itu. Siapa orang yang sholat berjamaah sholat isya sama dengan melaksanakan sholat setengah malam. Orang yang melaksanakan sholat subuh sama dengan melakukan sholat semalam suntuk. Jadi selama di bulan Ramadan, apalagi di 10 akhir Ramadan, nggak ketinggalan tarawih, nggak ketinggalan sholat subuh, tanda orang dapat Lailatul Qadar. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah, alhamdulillah saya dikasih sehat sama Allah. Memang yang namanya orang itu kan nggak ada yang tahu
bahwasanya kapan akan datang ujian dari Allah. Ujian itu bermacam-macam. Ada kalanya diuji sakit. Kalau enggak kita, kadang pasangan kita. Kadang ayah bundanya sehat, diuji sama Allah, anaknya sakit. Kadang kita sehat, suami istri sehat, anak-anak sehat, orang tua sakit. Orang tua sehat, mertua sakit. Itu ujian hadirin. Ada kalanya diuji dari ekonomi, selalu memperoleh kesulitan, tapi tidak pernah putus asa. Karena orang yang beriman, kewajibannya adalah bagaimana sudah berusaha dan berdoa, akhirnya adalah serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya lihat bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir ini, wajah-wajah semuanya pada banyak tabungan. Aminin aja, amin pada tahun ini. Amin ya Rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berjalannya waktu hadirin, tidak terasa ini hari yang ke-26. Kalau pribadi saya Pak Ustaz, Pak DKM, kalau boleh Ramadan diundur lagi sebulan aja. Kalau boleh, boleh kan? Boleh. Tapi mustahil, nggak mungkin. Karena dalam Al-Quran Ramadan itu cukup 1 bulan. Kalau memang boleh pribadi saya, boleh nambah boleh. Karena yang saya rasakan ini berkah bagi Ustadz pribadi. Jangan punya pikiran macam-macam hadirin. Saya itu udah pasang niat dari rumah kesini tuh nyari apa? Amal. Amal. Ini kadang jamaah salah persepsi ya. Iya. Nah kalau orang sudah tambah amal, insya Allah kekuatan jamaah tambah doa, tambah doa hadirin. Ini kita nih mohon maaf Ustaz dikasih sehat karena kekuatan doa dari jamaah. Amin. Hampir seminggu Pak De, saya seminggu. Ya Allah, diuji sama Allah. Jadi kalau saya taklim di mana, ceramah kultum, ya bisik-bisik gitu ya. Sama Pak Imam, saya nggak bisa jadi imam, saya ceramah aja. Karena fisiknya lemah. Tadi alhamdulillah karena memang udah sehat, saya minta ini aja kipasnya ada di AC-nya. Ya rahimakumullah, orang kalau sakit nih itu diambil 4 sama Allah. Nikmatnya diambil 4. Apa yang diambil oleh Allah orang yang sakit? 1, aura wajahnya Pak, layu. Nah ini mah udah agak segera nanti. Lalu kemarin saya layu, kayak nggak punya duit tadi. Allahu Akbar, ya Allah, layu banget hadirin. Mohon maaf nih, survei membuktikan menurut penelitian, duduknya orang punya duit sama nggak punya duit bisa dilihat. Duduk benar serius. Duduknya orang punya duit hadirin, mapan duduknya. Mapan. Tapi nggak punya duit dari tadi tuh begini. Ya Allah Akbar, tapi di sini aman. Duduknya semua. Allahu Akbar, jamaah rahimakumullah. Maka berjalannya waktu Ramadan pasti bakal ninggalin kita. Yang jadi pertanyaan buat kita, evaluasi buat kita, introspeksi bagi kita, apakah Ramadan ini kita termasuk orang yang sudah dapat rahmat dari Allah? Apakah orang yang sudah dapat ampunan dari Allah? Apakah orang yang sudah mendapatkan jaminan aidku minan nar, dibebaskan dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Mudah-mudahan kita termasuk di bulan Ramadan ini dapat 3 poin tadi. Amin ya Allah. Orang yang sakit akan diambil aura wajah dari kesehatannya. Lalu yang kedua, orang yang sakit itu ya rahimakumullah dikurangin tenaganya Pak. Lemas banget ya. Beda sama orang yang sehat. Orang sakit itu lemas. Lalu yang ketiganya, orang sakit itu dikurangin daripada rasa nikmat makan atau minum. Pahit Pak. Orang sakit itu semua makanan pahit hadirin, pahit. Makanya mohon maaf,
kita mumpung sehat, makan jangan diirit-irit. Itu kadang makan diirit-irit pakai 7 teh tahu, teh rong toge, telur timun toge, ya, ya udah teh 7 teh, ya tahu. Besok ketemu sama toge, terong, timun, toge. Minumnya teh manis. Allahu Akbar. 4 sehat 5 sempurna. Itu makanan yang memang berpengaruh kepada sehat lahir dan batin. Tapi bagaimana jemaah rahimakumullah, sebelum kita memikirkan daripada kesehatan fisik zahir, bangun dulu jiwa kita. Makanya pengarang lagu yang bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Benar itu Pak. Bangunlah jiwanya, jiwa dulu Pak. Rohani dulu. Sebab apa? Kalau sudah rohaninya bagus, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Kita lahir di tanah air yang kita cintai. Kita pun jaga marwahnya, wibawa tanah air kita. Apa yang mesti kita berikan warna di Indonesia, di tanah air, tinggalkan kenangan yang baik. Kalau ibarat istilah pepatah, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati ninggalin utang. Amal kok utang. Jangan pernah berani mohon maaf, kita punya utang menghadap Allah. Makanya orang yang punya utang kudu ditulis Pak, ditaruh di bawah bantal, biar ahli waris tahu kalau kita punya utang. Panci 3 cicilan lagi. Ya sendal, ya baju koko nanti tulis. Jadi jangan sampai kita mohon maaf menghadap Allah punya utang. Sebab Nabi nggak mau nyolatin sahabat yang punya utang. Lalu bagaimana Ustadz yang udah kadong saya punya utang? Ada solusi dari Nabi Muhammad. Setiap hari Jumat baca 3 kali, ya Ghaniyu ya Hamid ya Mudi ya Mu'id ya Rahim ya Wadid ya Fa'al lima yurid aghnini bihalalikan haramik wa bi ta'atika an masjidil fatihan mang siwa. Dibaca doa ini setiap hari Jumat. Kepanjangan. Kalau pengen pendek ada Allahumma kfini bihalalika haramik wa bi fatihan mang siwa. Nah, itu yang paling pendek. Yang belum hafal mohon maaf, boleh Pak, ini doa pelunas hutang. Nah, ini boleh silaturahim ke rumah, cuman ada apa namanya, ya mas kawin lah ya. Iya harus ada lah. Datang ke Pak Ustadz harus dulu ngerti. Iya. Mohon maaf ya rahimakumullah, kadang-kadang ini kita sama ustadz sama guru-guru kurang takzim Pak. Padahal nggak ada ruginya kita ngasih ustadz, ngasih guru ngaji itu berkah. Betul? Betul doang. Kasih ustadz, jangan perhitungan sama ustadz. Nah, udah saya sampaikan itu. Sodako sama orang yang kita tidak kenal 10 kebaikan. Sodako sama saudara, sama yang kita kenal ya 70. Sama karib kerabat 700. Sama ustadz 7.000. Biarin pengurus biar mikir. Ini mohon maaf saya kali dipanggil sama Al-Falah aja nih, saya kesini punya jadwal Pak. Ini sama sebenarnya pagi ini Pak Ustadz, pagi ini saya di Lubang Buaya Pak, di Lubang Buaya suruh ceramah. Lubang Buaya. Lubang Buaya gak saya terima Pak Dek. Lubang Buaya jauh banget, suruh ceramah lagi kali deras banget kalinya. Gak saya terima. Udah gak usah jauh-jauh lah. Udah di Pondok Timur aja alhamdulillah udah. Ya Allah barokah banget. Nah, makanya tadi orang yang baik menurut hadis Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, adalah orang yang berikan kontribusi kepada dunia. Punya kenangan yang baik, meninggalkan kenangan-kenangan yang luar biasa. Subhanallah, si fulan ini semasa hidupnya alhamdulillah menghidupkan majelis taklim. Beliau semasa hidupnya subhanallah ahli mushola. Beliau semasa hidupnya alhamdulillah suka berderma. Kenangan yang baik itu yang kita harapkan
Dan semua itu mohon maaf adalah orang yang dipilih sama Allah. Orang ahli masjid nggak gampang hadirin. Kadang orang yang jauh dari musola Pak pengen datang ke musola karena faktor hidayah. Orang yang dekat nempel rumahnya musola tapi nggak datang ke musola. Tapi bukan jamaah al-falah hadirin, bukan. Iya, saya bilang orang sono rawan umum ngetan hadirin. Ya ngetan kesini juga akhirnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang sakit itu tiga tadi, aura wajah kesehatannya diambil sama Allah, tenaganya diambil sama Allah, juga selera makannya berkurang Pak orang sakit. Ya Allah, selama seminggu saya makan dikit banget secentong hadirin. Ya secentong. Iya Pak Ustaz secentong. Ya Allah, selera nggak ada. Itu yang namanya rendang, ada sate. Ya Allah, kata saya. Iya ada telur dadar, kata saya. Ini pahit, semuanya pahit. Kata saya. Ini waktu sakit kok banyak banget makanan enak-enak nih. Yang sehat kemarin kata saya. Nggak ada. Hadirin jamaah rahimakumullah, dikurangin, dihilangin rasa nikmat, lezatnya ta'am, syarab, minum, makan, hilang. Biar orang nyadar betul bahwa kekuatan sumbernya dari Allah. Begitupun rasa nikmat itu semuanya, bisa makan, bisa minum, itu rasa itu yang menghadirkan Allah. Lalu yang keempat diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa hadirin. Jadi orang yang sakit itu dosanya diambil sama Allah, penggugur dosa, kifarat dosa. Makanya orang yang punya iman, punya ilmu, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sakit, tetap idza sabathu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar hadirin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tinggal menghitung hari akan meninggalkan kita. Maka tentunya jamaah rahimakumullah, kita pun berharap agar kita bisa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa lagi dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Karena apa hadirin, bulan Ramadan Masya Allah, bulan yang penuh dengan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ngebayangin hadirin, bagaimana kalau seandainya setiap masjid musola dimanapun yang adanya itu tempat ibadah, ramehnya seperti ramehnya bulan Ramadan. Bisa dibayangkan, ini janji dari Allah. La fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Pasti kata Allah, kami akan buka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Nanti hujannya teratur hadirin, dan hujan yang membawa manfaat. Cuaca juga insya Allah akan teratur, sehingga tidak akan ada mudarat bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ada berkah di dalamnya. Begitupun peluang rezeki dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Para petani subur makmur, para nelayan subur makmur, begitupun para pekerja apapun itu profesinya akan disubur makmurkan oleh Allah, karena ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Pasti kata Allah, Allah akan buka pintu keberkahan dari langit dan bumi. 3, supaya kita dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jaga sholat di awal waktu. Serepot apapun, sesibuk apapun, kalau Allah sudah manggil kita, wasilah muazin, hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini yang manggil Allah, yang hidupin kita, yang alhamdulillah Ramadan ini kita masih diberikan nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dia ada Allah Subhanahu wa taala yang menitipkan bermacam-macam rezeki kepada kita. Yang dulu kita tidak punya tempat tinggal, dikasih tempat tinggal sama Allah. Yang dulu kita tidak punya pekerjaan, dikasih pekerjaan sama Allah. Yang dulu kita tidak punya pasangan hidup, dikasih pasangan hidup agar kita ini hidup sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh sakinah, ketenangan dalam hidup.
Yang dulu kita tidak punya anak keturunan, dikasih keturunan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua fasilitas itu dipenuhi sama Allah. Allah cuma minta dua, fadhkuruni adzkurukum washkuruni wa la takfurun. Ingatlah kamu kepadaku wahai hambaku, jangan pernah kamu lupa kepadaku, kata Allah, dan berterima kasihlah kepadaku. Bentuk terima kasih hamba kepada Allah. Allah tidak minta harta kita yang kita punya, Allah kaya. Allah minta bagaimana di saat hayya 'alas shalah kita jawab la haula wala quwwata illa billah, dan kita hadir memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Serepot apapun, sesibuk apapun, ibu jujur, kalau ada seruan azan, bapak barusan dapat THR, dapat 50 juta. Seandainya udah aminin aja, amin gitu. Ini kan mengandai-andai, amin gitu. Bapak juga sama Pak, mohon maaf ya, mohon maaf. Bapak juga kalau memang ada rezeki apapun gitu ya, terus terang aja lah sama ibu gitu. Alhamdulillah dapat THR barusan 50 juta gitu. Iya, Bapak nggak usah ngumpetin 5 juta di kaos kaki, Pak. Nggak usah, pasti ketemu. Karena apa? Ibu mah pintar nyari duit, hadirin. Duit di mana aja ketemu, hadirin. Ibu mah punya feeling, Pak. Iya, bapaknya pintar ngumpetin ya rahimakumullah di belakang, di bawah kandang burung, hadirin. Iya, jamaah rahimakumullah, emang istri pintar, jamaah rahimakumullah. Kita lagi nyapu, jamaah rahimakumullah, ngeliat ke atas, namanya duit sana ya, kelihatan bu, duit nyelip aja, kelihatan. Diambil sama istrinya, jamaah rahimakumullah, dihitung, Allahu Akbar, ini namanya rezeki yang tak terduga. Rizki nemu, hadirin, halal ini, halal. Allahu Akbar, langsung ditilep, alhamdulillah. Suami hadirin bingung, ini kandang romanya rubah ini posisinya. Allahu Akbar, nyari jamaah, nyari apa Pak? Nyari duit. Emang duit yang mana sih Pak? Ya duit sial itu katanya. Kok duit sial? Emang di mana aja ketemu dulu? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ceramah sampai jam berapa Pak DKI? Iya, saya enggak, kadang-kadang sok lupa waktu hadirin. Mohon maaf, emang ceramah juga dibatasin hadirin. Karena apa? Panjang sama pendek sama amplopnya hadirin. Suruh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala? Satu, orang yang sholat di awal waktu. Yang kedua, rumahnya tidak sunyi dari Al-Quran. Kalau ada suami istri rajin baca Quran, anak-anaknya baca Quran, maka semua keluarganya akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dijaga, dijauhkan dari hal-hal yang akan membawa mudarat baginya. Hidupkan Al-Quran. Lalu yang ketiga, mohon maaf jamaah rahimakumullah, ini nasihat buat saya dan kita semuanya. Kalau ada rezeki, banyakin berderma di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat kita hidupnya berkah. Kalau memang kita ada rezeki, jamaah rahimakumullah, orang tua kita masih hidup, bahagiakan mereka. Bahagiakan mereka hadirin. Baru nanti kita terasa nih kalau udah nggak ada orang tua, hidup hampa hadirin. Rasain. Kalau udah nggak ada orang tua nih, Bapak mohon maaf saya nangis boleh Pak? Saya baru nangis ceramah di hafalan. Allahu Akbar. Saya ngerasain hadirin, 4 tahun ditinggal ayah bunda saya. Allahu Akbar, beda rasanya Pak. Dulu masih ada ayah bunda, pulang lebaran, ya Rabbana Karim, nikmatnya luar biasa. Selelah apapun, secapek apapun, ingin meluk ayah bunda. Allahu Akbar, dipeluk ayah bunda. Karena wasilah beliau saya ada, ya Allah. Sekarang pulang gak ada, hanya berziarah ke makam orang tua. Dan tidak ada kebahagiaan orang yang sudah ada di alam barzah kecuali orang yang dicintainya hadir ziarah di makamnya. Jadi gak ada kesenangan. Yang paling senang orang yang meninggal dunia ketika orang yang dicintainya menziarahi kuburnya.
Itu suatu kebanggaan yang luar biasa. Walaupun doa kita dari jauh sampai hadirin, sampai. Tapi kalau kita ada waktu, ada kesempatan, kunjungi ziarah orang tua kita, guru-guru kita. 3 poin tadi, yang hidup kita berkah, sholat di awal waktu, Quran dihidupkan, banyakin berderma di jalan Allah. Dan 3 poin juga hadirin, orang yang jauh berkah dari Allah. 1, siapa orang yang jauh berkah dari Allah? Mohon maaf, kalau mungkin kita ingin mengais rezeki dari Allah, carilah rezeki yang halal, rezeki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hasil kita menipu, bukan hasil kita mencuri ataupun hal-hal sejenis lainnya yang tidak disukai oleh Allah. Lalu yang kedua, orang yang tidak diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, uqul walidain, nyakitin hati orang tua. Sehebat apapun seseorang itu, sesukses apapun seseorang itu di dunia, tapi nanti endingnya dia akan mengalami kerugian di hadapan Allah dunia dan akhirat. Maka jangan pernah nyakitin orang tua. Lalu yang ketiga hadirin, orang yang jauh daripada berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang senantiasa berbuat zalim terhadap dirinya, zalim juga terhadap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa orang yang zalim terhadap dirinya? Orang yang tidak mau mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu zalim terhadap dirinya. Jemaah rahimakumullah, yang terakhir, masih ada waktu hadirin dapat Lailatul Qadar. Kalau menurut Imam Ghazali dalam kitab I'anatul Talibin, sarah daripada Fathul Mu'in, orang yang akan dapat malam kemuliaan Lailatul Qadar kalau jatuhnya puasa itu harinya hari Rabu atau hari Minggu, itu biasanya tanggal 29 di bulan Ramadan, malam-malam ganjil. Ketika puasanya hari Senin, maka biasanya Lailatul Qadar datangnya, turunnya tanggal 21. Kalau kita puasanya dimulai hari Selasa atau hari Jumat, besar kemungkinan kata Imam Ghazali adalah tanggal 27. Kalau puasanya dimulai hari Kamis, maka biasanya Lailatul Qadar jatuh tanggal 25. Kalau hari Sabtu kita puasa, biasanya Lailatul Qadar jatuh tanggal 23. Nah, itu hanya pengalaman dari para alim ulama. Ya, maka kembali lagi, yang jelas ada suatu keterangan yang lain, selama di awal bulan Ramadan sampai akhir Ramadan, alhamdulillah kita istiqomah, siangnya puasa, malamnya tarawih, besar kemungkinan ada potensi dia dapat Lailatul Qadar. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat Lailatul Qadar. Amin. Itu saja hadirin yang dapat saya sampaikan. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Bila ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Beli ketupat sama Pak Atin, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu jamaah musholat malam. Jadi kita petik, kita dengarkan tausiah yang luar biasa di pagi hari ini. Beliau selalu senyum dalam kondisi sakit, nggak punya uang, dan kita dianjurkan untuk bergaul. Yang nggak punya duit bergaul, yang punya duit. Kemudian pensiunan bergaul sama pensiunan, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Allah. Maksudnya di sini Pak Ustadz, kebanyakan udah pensiun Pak Ustadz. Gitu. Jadi mudah-mudahan tausiah di pagi hari ini selalu berkah pada kita semua. Amin. Mungkin Pak Ustadz mengingat